kelompok Indonesia kelompok 1 akan menampilkan drama yang berjudul Satu Atap. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saima Nurhalifah sebagai Lia. Saya Mutiara Lestari Dewi sebagai Tari. Saya Salwa Chandra sebagai Sari. Saya Kamarisma Tepang sebagai Dina. Saya Najwadin Akila sebagai Nina. Saya Karisa Maila Anugrah Saputra sebagai Rani. Selamat menyaksikan. Pagi itu, 6 sahabat datang satu persatu ke sebuah rumah besar di sebuah pedesaan. Rumah orang tua Lia yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama 1 bulan. Bukan untuk liburan, tapi untuk hidup bersama. Eksperimen kecil tentang persahabatan dan kebersamaan akan dimulai. Welcome para survivor kehidupan. Siap tinggal bareng? Siap. Isi tas gue sih cuma ada makanan, skincare, dan harapan tipis-tipis sih. Kalau gue bawa mie instan sama charger juga udah cukup buat hidup. Gede juga ya, kayaknya di sini bakal banyak drama. Ini pertama kalinya gue tinggal bareng-bareng, deg-degan banget. Maaf telat, bukan gak niat, tapi gue pikir emang kita bakal cocok. Kita gak harus cocok, tapi kita harus komit untuk mencoba, oke? Oke. Dan dengan itu, pintu rumah terbuka. Pintu pada kebersamaan yang belum mereka tahu akan seperti apa. Tapi satu hal yang pasti, semuanya akan dimulai pada hari ini. 6 perempuan dengan kepribadian berbeda berkumpul di rumah kosong milik orang tua Lia. Bukan untuk reuni, bukan untuk nostalgia. Mereka ingin coba hidup bersama selama 1 bulan. Alasannya sederhana saja, eksperimen hidup bareng sambil tetap menjalani kesibukan masing-masing. Oke, aturan dasar semuanya beres-beres. Gak ada yang nyantai, oke? Oke. Wah, udah kayak pas elit nih. Siapa yang jadi ibu kos? Gue vote Lia, tapi dengan sistem demokrasi dikit lah, jangan diktator. Gue cuma minta satu hal, jangan ada yang nyentuh tas cemilan gue. Ini tempat buat kita jadi bebas, bukan makin ribet. Tapi ya, yuk coba dulu. Kadang yang bikin kita deket itu bukan cerita lama, tapi rutinitas yang dijalanin bareng-bareng. Hari pertama masih manis, tapi semuanya tahu hidup bareng bukan sekedar selfie bareng. Hari ketiga, masakan pertama gagal total. Dapur berantakan, mood pun ikut kacau. Ternyata beda cara hidup itu nyata ya. Siapa yang naruh panci bekas telur dan gak dicuci? Ninggal gitu aja? Gue udah punya kerjaan, juga beresin deh. Ntar lagi sama besok. Guys, bisa gak kita bahasin tentang ngomel? Ya udah deh, daripada gitu. Aduh, ini tuh baru hari ketiga. Bisa gak kita jangan tinggi terus, nanti kita bisa gila. Keberantakan kecil jadi pemantik api. Tapi yang tumbuh bukan hanya emosi, melainkan kesadaran. Tinggal bareng sangat butuh kompromi. Ketegangan masih terasa, tapi mereka memilih duduk bareng tanpa drama besar, hanya percakapan jujur, sesuatu yang sering terlupa. Gue gak suka kalau suasana rumah jadi penuh sindiran kayak gini. Gue gak bermaksud nyindir, cuma capek juga kalau disalahin terus. Lu juga harus belajar, gak semua hal harus sempurna. Mungkin kita lupa tujuannya bukan jadi ideal, tapi kita harus bisa jalanin bareng-bareng. Jadi kita semua harus belajar jadi fleksibel ya, termasuk gue sedang berantakan. Dan gue si tukang nyata yang suka lari dari masalah. Tidak ada pelukan dramatis, hanya kesepakatan sederhana. Mereka siap mencoba lagi dengan kepala dingin. Hari ke-10, mereka mulai menemukan ritme. Masih ada benturan, tapi kini disikapi dengan tawa. Mereka bukan berubah jadi seragam, tapi mulai saling membaca pola. Gue baru sadar, ternyata hidup bareng-bareng tuh kayak game Free Fire, yang kalau satu ngaco, semuanya ikut gagal. Dan gak semua hal harus dilurusin, kadang cukup dengerin aja. Tapi tetap gue masih gak ngerti kenapa Lia nyetrika kaos kaki. Karena tapi itu damai. Gue tulis ini di blog gue nanti. Tinggal bareng sama dengan kursus sabar intensif. Tapi seintens apapun, gue gak pernah nyesel ikut tinggal bareng. Perbedaan tak hilang, tapi kini jadi bahan tawa, bukan sumber konflik.
Hari ke-15 di atap rumah, angin lembut dan matahari menyinari. Tak ada cerita masa lalu, hanya mereka hari ini saling hadir. Gue pikir kita bakal gagal di minggu pertama. Gue juga ternyata kita cuma butuh niat buat tahan bentar lagi. Dan komunikasi. Walaupun kita dibungkus dengan marah, ujung-ujungnya kita tetap ngomong kan. Kita ada grup K-pop, beda genre, tapi satu album. Gue seneng, kita bisa marah tanpa benci, bisa ngambek tanpa pergi. Persahabatan itu bukan tentang cocok terus, tapi tentang bisa terus bersama tanpa sama. Mereka masih akan tinggal 2 minggu lagi. Mungkin akan ada konflik baru, tapi hari itu mereka yakin satu hal, mereka tidak akan menyerah untuk saling mengerti. Persahabatan bukan diukur dari seberapa sering kita tertawa bersama, tapi dari seberapa kuat kita bertahan melewati ketidaknyamanan tanpa menyerah satu sama lain. Tidak semua perbedaan harus diselesaikan, kadang cukup dipahami. Karena persahabatan berarti belajar menerima, bukan mengubah. Kebersamaan sejati dibangun bukan dari momen-momen indah saja, tapi dari keberanian menghadapi ketegangan dan tetap memilih untuk bertahan. Itu dia penampilan drama dari kami. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.